yang terpenting, yang harus disampaikan. Oke, oleh sebab itu saya mengambil judulnya Kisah Dua Wanita. Jadi saya akan memulai pelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan beberapa kutipan dari Ellen White, ya, dari Roh Nubuat, yang akan menolong kita untuk mengerti ke arah mana pembelajaran kita. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudara, bahwa kutipan yang akan saya sampaikan ini akan menolong kita untuk mengerti ke arah mana sebenarnya pembelajaran kita. Nah, di sini dikatakan kepada kita, Roh Nubuat katakan kepada kita demikian. Dalam Early Writings, halaman 64 paragraf yang pertama, Roh Nubuat katakan kepada kita, waktu sudah hampir berakhir. Apakah Anda memantulkan karakter indah gambaran Yesus seperti semestinya? Lalu padaku ditunjukkan ke bumi dan aku melihat bahwa harus ada persiapan di antara mereka yang agak terlambat menggenggam pekabaran malaikat ketiga. Malaikat itu berkata, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Anda harus mati lebih besar pada dunia daripada sebelumnya. Saya melihat ada sebuah pekerjaan besar untuk mereka lakukan, tetapi waktu yang singkat untuk melakukannya. Perhatikan baik-baik saudara apa yang sementara Roh Nubuat katakan kepada kita. Bahwa dia katakan waktunya sudah hampir berakhir. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda memantulkan karakter indah dari gambaran Yesus Kristus yang semestinya? Dan kemudian dia melihat bahwa kepada dia ditunjukkan ke bumi, di mana orang-orang yang seharusnya menggenggam pekabaran malaikat ketiga, tapi dia agak terlambat dalam menggenggam pekabaran ini. Sehingga ada pekerjaan besar yang seharusnya dilakukan, tapi waktunya sangat singkat. Kalau kita memperhatikan baik-baik kutipan ini, ya, dia mau katakan bahwa seiring berakhirnya waktu, seiring mendekatnya waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, ada satu pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu adalah memantulkan karakter indah Yesus. Bagaimana caranya? Di sini dia jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus menggenggam pekabaran malaikat ketiga. Artinya, saudara, di sini kita melihat bahwa ada hubungannya antara pembentukan karakter dengan malaikat yang ketiga. Saya katakan sekali lagi, bahwa ada hubungannya antara pembentukan karakter dengan pesan malaikat yang ketiga. Itulah sebabnya Roh Nubuat katakan kepada kita dalam manuskrip rilis volume yang pertama, halaman 228 paragraf 2, dikatakan demikian. Tujuan Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia adalah untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri benar untuk dia selama pengadilan pemeriksaan. Ini adalah tujuan yang mana ia mendirikan dan menjaga rumah percetakan kita, sekolah kita, sanitarium kita, restoran higienis, ruang treatment, pabrik makanan. Ini adalah tujuan kita dalam membawa semua lini pekerjaan. Artinya apa? Roh Nubuat katakan bahwa tujuan utama Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga adalah mempersiapkan satu umat untuk berdiri benar pada waktu pengadilan pemeriksaan. Jadi jelas, saudara, bahwa tujuan daripada pekabaran malaikat ketiga adalah untuk mempersiapkan karakter kita agar kita memiliki karakter yang benar, yaitu karakter Yesus selama pengadilan pemeriksaan. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang coba Roh Nubuat katakan kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini, apakah isi sebenarnya pesan daripada malaikat ketiga? Apakah kita tahu isi pekabaran malaikat ketiga? Kebanyakan kita ketika ditanya, apakah kita tahu bahwa isi pekabaran malaikat ketiga? Kita akan menjawab, ya, yaitu pemberitahuan untuk tidak menyembah binatang. Karena Wahyu pasal 14 ayat 9 katakan kepada kita, barang siapa menyembah binatang dan patungnya, serta menerima tanda pada tangannya atau pada dahinya, dia akan menerima cawan murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pemberitahuan tentang untuk tidak menyembah binatang. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini, supaya kita bisa gali lebih dalam lagi, apa sebenarnya pesan malaikat ketiga? Apakah kita tahu siapa yang pada akhirnya akan menyembah binatang? Karena ini penting. Malaikat ketiga katakan bahwa kita diberitahukan untuk tidak menyembah binatang. Tapi pertanyaan adalah siapa yang pada akhirnya akan menyembah binatang? Ini adalah pertanyaan yang pas untuk kita dapat mengerti jawabannya. Coba perhatikan apa yang Alkitab katakan kepada kita.
Dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 berbicara tentang binatang yang pertama. Alkitab katakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah binatang yang pertama. Ya, perhatikan baik-baik. Yaitu, siapa yang akan menyembahnya? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Clear bagi kita dari apa yang Alkitab katakan dan dari apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita. Bahwa pada akhirnya orang-orang yang pada akhirnya akan menyembah binatang, atau bahasa mudanya begini saudara, orang-orang yang pada akhirnya akan menerima tanda binatang bukanlah orang-orang yang tahu nubuatan. Ya, yang tidak tahu nubuatan, bukanlah orang-orang yang memelihara hari Sabat, bukan. Alkitab katakan dengan jelas kepada kita bahwa orang-orang yang pada akhirnya akan menyembah binatang adalah mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tanamkan ini dalam pikiran kita masing-masing, saudara. Kenapa? Karena begini, ini bukan tentang apakah kita tahu apa yang akan terjadi di depan atau tidak. Saya tidak katakan itu tidak penting. Kenapa? Karena di dalam Indonesian Amazing Facts juga, saya mengajarkan Daniel Revelation. Dan saya katakan itu penting. Ya, kita harus tahu apa yang harus terjadi di depan untuk mempersiapkan kita. Tetapi kita harus tahu lebih dalam lagi maksud dari semuanya. Ini juga bukan tentang apakah kita tahu tanda binatang atau tidak. Ya, saya mau katakan itu penting. Itu kita harus tahu. Tetapi ini tentang apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak. Karena ini yang menjamin kita menerima tanda binatang atau tidak. Ini yang memastikan kita menerima tanda binatang atau tidak. Tapi pertanyaan saudara, untuk kita gali lebih dalam lagi apa yang Alkitab katakan, ya, dan apa yang Roh Nubuat coba jelaskan kepada kita, adalah seperti ini. Apa yang membuat nama kita bisa tidak ada dalam kitab kehidupan? Ini pertanyaan yang pas sekali menurut saya. Kenapa? Karena Alkitab katakan yang nyembah adalah mereka yang namanya tidak tertulis. Nah, kalau gitu pertanyaan, supaya kita tidak jadi bagian ini, golongan ini yang menyembah binatang, pertanyaan yang harus kita mengerti adalah apa yang membuat nama kita tidak ada atau dihapus dari kitab kehidupan. Perhatikan apa yang Alkitab coba jelaskan kepada kita dalam Keluaran 32 ayat 33. Ya, dengan latar belakang bahwa orang-orang Israel menyembah patung lembu emas. Dan kemudian Tuhan mau hapuskan mereka semua. Lalu Musa katakan, oh nama saya aja yang dihapus. Tapi perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Dalam Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jelas kepada kita saudara, bahwa yang membuat nama kita pada akhirnya akan dihapus dari kitab kehidupan adalah apa? Dosa. Kehidupan dalam dosa. Jadi dengan kata lain, dari semua penelitian yang telah kita lihat, dari ayat-ayat yang kita dapati, dari apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang pada akhirnya akan menyembah binatang, ya, orang-orang yang pada akhirnya akan menyembah binatang, tidak peduli mau di mana dia berada, mau agama apapun dia, Alkitab katakan adalah mereka yang hidupnya dalam dosa. Saya katakan sekali lagi, orang-orang yang pada akhirnya menyembah binatang tidak peduli, ya, dia ini agamanya apa, ya, atau dia tahu apa, apakah dia mengerti semua Alkitab. Yang Alkitab jelaskan kepada kita dan Roh Nubuat jelaskan kepada kita adalah orang yang hidupnya dalam kehidupan dosa, sehingga nama mereka dihapus dari catatan kitab kehidupan, itu otomatis akan menerima tanda binatang. Otomatis akan menerima tanda binatang, saudara. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa pekabaran malaikat ketiga itu? Perhatikan baik-baik apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita. Dalam 1888 material, halaman 1336 paragraf 2, Roh Nubuat katakan kepada kita, dalam belas kasihannya yang besar, Tuhan menyampaikan sebuah pekabaran yang amat berharga kepada umatnya melalui Penatua Jones dan Wagoner. Ini pekabaran yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada dunia. Inilah pekabaran malaikat ketiga. Perhatikan,
Inilah pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan seruan nyaring dan disertai dengan pencurahan rohnya dengan limpah. Saya nggak bisa bahas lebih lanjut tentang ini, ya berhubungan dengan waktu kita. Tapi Roh Nubuat dengan jelas katakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan sebuah pekabaran yang berharga kepada Jones dan Wagoner, dan ini adalah sebuah pekabaran malaikat ketiga. Jadi dengan kata lain, saudara, pekabaran yang dibawakan Jones dan Wagoner ini adalah pekabaran malaikat ketiga. Ini adalah pekabaran yang akan membantu kita untuk mengalahkan dosa-dosa kita dan membuat nama kita tetap ada dalam kitab kehidupan. Saya katakan sekali lagi, saudara. Ini adalah precious truth yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Yang banyak orang nggak sadari kebenaran berharga ini. Dikatakan dengan kata lain kita bisa ambil kesimpulan bahwa pekabaran yang dibawakan Jones dan Wagoner adalah pekabaran yang akan membantu kita untuk dapat mengalahkan dosa kita dan membuat nama kita tetap ada dalam kitab kehidupan. Kenapa? Karena orang yang berdosa yang akan dihapus dari kitab kehidupan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita, saudara. Masih di sama, ya, 1888 material, halaman 1804 paragraf 4. Dikatakan kepada kita, Tuhan telah mengangkat saudara Jones dan Wagoner untuk memberitakan sebuah pekabaran kepada dunia untuk mempersiapkan satu umat untuk berdiri pada hari Tuhan. Hari Tuhan apa yang dibicarakan? Ketika kita berbicara tentang hari Tuhan, itu adalah seven last plague. Ketika kita bahas Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17, di mana orang-orang bangsawan, raja-raja, pembesar-pembesar, ya, dan perwira-perwira yang bersembunyi, katanya bersembunyi apa? Murka Allah, karena telah tiba hari besar murka Dia. Dan itu digambarkan sebagai seven last plague. Artinya orang-orang yang akan bisa berdiri pada seven last plague adalah orang-orang yang menerima pekabaran ini. Artinya dengan kata lain, saudara, yang mau disampaikan adalah pekabaran ini akan membantu kita untuk bisa berdiri pada waktu seven last plague. Dan saudara tahu apa yang membuat seven last plague orang-orang bisa berdiri pada waktu seven last plague? Seal of God. Artinya apa? Pekabaran ini akan membuat pemeteraian. Kita akan lihat sebentar, saudara. Jadi pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran solusi, saya katakan, pekabaran solusi dari Tuhan agar kita bisa memiliki karakter seperti Dia. Pekabaran solusi dari Tuhan agar kita memiliki karakter seperti Yesus. Agar kita bisa berdiri pada waktu 7 bala terakhir turun ke atas dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana ini bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Bagaimana pekabaran ini bisa bekerja? Bagaimana cara bekerjanya pekabaran ini dalam kehidupan kita? Kita akan memulai penelitian kita pada siang hari ini. Mari kita buka di dalam Galatia 3, ya. Galatia 3 ayat 18 sampai 19 dan 21. Galatia 3 ayat 18, 19 dan 21. Alkitab katakan kepada kita, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi berdasarkan janji Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Nanti kita akan lihat. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Dan kemudian dikatakan di ayat 21, kalau demikian, ya bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang benar, ya, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Apa yang saudara yang coba dimaksudkan oleh Paulus di sini? Orang-orang Israel percaya bahwa hukum mampu memberikan kehidupan. Saya katakan sekali lagi, orang-orang Israel percaya bahwa hukum mampu memberikan kehidupan. Ini masalah di Galatia, ya, saudara bisa pelajari masalah di dalam Galatia. Orang-orang ini percaya bahwa hukum mampu memberikan kehidupan. Kenapa? Karena kemungkinan besar kesalahan mereka dalam menginterpretasi ayat perjanjian lama.
Khususnya secara khusus dalam Imamat pasal 18 ayat 5. Saya nggak taruh di sini, kita bisa buka Imamat pasal yang ke-18, ayat yang ke-5. Imamat pasal yang ke-18, ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Sesungguhnya, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Perhatikan. Jadi Tuhan katakan, ya, kalau kamu berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, akan hidup karenanya, kata dia. Ini kesalahan interpretasi yang terjadi di Perjanjian Lama sehingga mereka berpikir bahwa hukum memberikan kehidupan. Saya mau katakan saudara bahwa hukum mengarahkan bagaimana seharusnya kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang yang tinggal dalam perjanjian. Saya katakan sekali lagi, hukum mengarahkan ya bagaimana seharusnya kehidupan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah perjanjian dengan Tuhan. Tetapi mereka berpikir bahwa hukumlah yang akan memberikan kehidupan, sehingga kalau mereka melakukan hukum, otomatis kehidupan itu akan diberikan kepada mereka. Ini adalah kesalahan yang sama yang terjadi pada orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Coba kita lihat saudara. Dalam Yohanes 5, Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40, Alkitab katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan, orang-orang Farisi, mereka menyelidiki kitab suci, atau dengan kata lain, mereka belajar Alkitab. Ya, mereka belajar Alkitab karena mereka berpikir bahwa kalau mereka belajar Alkitab, maka otomatis, saya katakan otomatis mereka akan memiliki hidup kekal itu. Tapi Yesus memberikan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa. Dia katakan, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, apa yang dia bilang? Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan, di mana letak kehidupan itu? Letak kehidupan itu apakah ada di dalam pelajaran Alkitab atau di dalam kehidupan Yesus itu sendiri? Di mana letak kehidupan itu sendiri, saudara? Kalau kita lihat baik-baik di sini, letak kesalahan orang Farisi adalah dia berpikir ketika dia belajar Alkitab, otomatis kehidupan kekal itu akan dia terima. Tapi Yesus katakan kepada orang-orang Farisi ini, kamu belajar, tapi sebenarnya kitab suci itu berbicara tentang saya. Dan kamu nggak mau datang kepada saya untuk beroleh hidup itu. Inilah yang dimaksud Paulus tadi di dalam kitab Galatia. Hukum tidak bertentangan dengan janji. Hukum itu membawa kepada Yesus. Sama seperti Alkitab membawa kepada Yesus. Alkitab dan hukum akan memberikan kehidupan ketika itu membawa kepada si pemberi kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus. Saya katakan sekali lagi saudara, ya, supaya kita jelas dalam hal ini, bahwa Alkitab dan hukum itu akan memberikan kehidupan ketika itu, baik Alkitab atau hukum, membawa kita kepada si pemberi kehidupan itu sendiri, yaitu siapa? Yesus. Karena kehidupan itu berasal dari Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 4 Alkitab katakan kepada kita, dalam dia ada hidup, ya, dan hidup itu ialah terang manusia. Kehidupan itu berasal daripada Yesus. Kehidupan itu berasal daripada Yesus, saudara. Ini yang terjadi. Jadi karena hukum, saya mau katakan karena hukum tidak berdaya untuk memberikan kehidupan. Ya, hukum nggak berdaya. Ini yang mau coba Paulus katakan. Hukum tidak berdaya untuk memberikan kehidupan. Dan untuk menunjukkan ketidakberdayaan hukum ini, untuk menggambarkan bahwa hukum ini benar-benar nggak berdaya untuk mengubah manusia, perhatikan apa yang Paulus katakan kepada kita, saudara. Dalam Galatia 3 ayat 22. Galatia 3 ayat 22. Alkitab katakan kepada kita, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Perhatikan, kitab suci mengurung segala sesuatunya di bawah kekuasaan dosa. Artinya apa? Segala sesuatu ada dalam bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman, perhatikan, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus,
Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Perhatikan baik-baik saudara. Paulus katakan bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dosa. Hukum tidak bisa melepaskan manusia dari kekuasaan ini. Saya katakan sekali lagi, ya, hukum tidak bisa melepaskan manusia dari kekuasaan dosa ini. Paulus melanjutkan tadi dalam apa? Di kalimat selanjutnya bahwa karena iman dalam Kristus Yesus, maka janji untuk lepas dari kekuasaan dosa akan diberikan kepada yang percaya. Ini saudara, yang coba Paulus katakan kepada kita. Bahwa hukum mengalami ketidakberdayaan. Ya, ketidakberdayaan untuk bisa melepaskan manusia dari kekuasaan dosa ini sendiri. Tetapi kata Paulus, karena iman dalam Yesus Kristus, maka janji untuk lepas dari kekuasaan dosa ini akan diberikan kepada mereka yang percaya. Tapi pertanyaannya pada siang hari ini, untuk kita buat lebih jelas lagi, apa yang coba dimaksudkan adalah, apa maksudnya di bawah kekuasaan dosa? Supaya kita tahu, kita mengerti bahwa hukum nggak bisa buat apa-apa. Ya, bahwa kenapa hukum nggak bisa buat apa-apa? Seperti itu bahasa mudanya, saudara. Perhatikan apa yang Alkitab katakan kepada kita. Dalam Roma 3, ayat 9-12. Apa maksudnya di bawah kekuasaan dosa? Alkitab katakan kepada kita demikian. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua, ya perhatikan, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ini yang tadi saya katakan, coba saudara. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Apa itu kuasa dosa? Perhatikan. Seperti ada tertulis. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-19. Menggambarkan bagaimana keadaan orang yang berada di bawah kekuasaan dosa. Di sini Paulus menggambarkan bagaimana alamiah manusia yang berada di bawah kekuasaan dosa. Yang saya mau katakan saudara adalah hukum nggak bisa mengubah alamiah manusia. Hukum nggak bisa mengubah alamiah manusia yang berada di bawah kekuasaan dosa. Saudara ingat, ketika Adam diciptakan, Alkitab katakan kepada kita dalam Kejadian pasal yang pertama, dia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ya, image dan likeness-nya Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa dalam pasal yang ketiga, dalam Kejadian pasal yang ketiga, sesuatu terjadi dalam ras manusia, saya katakan. Sesuatu terjadi dalam ras manusia. Kita buka Kejadian 5 ayat 3. Saya minta seseorang bacakan. Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Seseorang boleh bacakan Kejadian 5 ayat 3? Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Oke, terima kasih. Perhatikan baik-baik apa yang tadi dikatakan kepada kita dalam Kejadian 5 ayat 3. Ingat saudara, satu prinsip yang jelas yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita dalam Kejadian 1, di mana Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar siapa? Gambar Tuhan. Lalu sesuatu terjadi di mana manusia jatuh ke dalam dosa di pasal 3. Kita harus lihat urutannya saudara. Di pasal 3 dia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, sesuatu terjadi, saya mau katakan. Dalam Kejadian 5 ayat 3, dia katakan demikian. Setelah Adam hidup 130 tahun, Adam yang telah berdosa, karena ini Kejadian 5, Adam yang telah berdosa, dia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya yang telah jatuh dalam dosa. Lalu memberi nama Set. Artinya apa? Adam setelah jatuh dalam dosa,
Dia menurunkan sifat dosa kepada keturunannya. Sifat dosa kepada keturunan yang saya katakan. Bukan dosa, saudara. Karena orang tua nggak nanggung dosa anak dan anak tidak nanggung dosa orang tua. Tapi yang terjadi adalah setelah manusia atau Adam jatuh ke dalam dosa, dia menurunkan sifat ini kepada keturunannya. Sifat dosa ini yang merusak. Sifat dosa yang merusak, dia turunkan kepada keturunannya, saudara. Itulah sebabnya waktu Yesus berbincang dengan Nikodemus, Yesus katakan, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak akan lihat the kingdom of God. Apa artinya? Ada yang bermasalah dengan kelahiran yang pertama kita. Karena kita dilahirkan menurunkan sifat dosa. Itulah sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Bahasa mudahnya seperti itu kita mengerti. Jadi, Adam jatuh dalam dosa dan dia menurunkan sifat dosa ini kepada keturunannya, turun temurun, ya. Dan karena turun temurun ini dia turunkan kepada sifat dosanya ini terus. Menurut saudara, untuk saudara bisa mengerti betapa mengerikannya ini, saya buat contoh seperti ini, saudara. Saudara tahu, Alkitab katakan demikian kepada kita, ya, bahwa Tuhan akan membalas kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat dari mereka yang membenci Dia. Apa maksudnya? Apa maksudnya Tuhan akan membalas keturunan ketiga dan keempat? Itu bukan artinya Tuhan akan membalas orang-orang di keturunan ketiga dan keempat. Tidak. Yang dia mau coba maksudkan adalah sifat dosa ini diturunkan kalau orang tidak memotong sifat dosa dari orang tuanya, dia akan merasakan hal yang sama yang orang tuanya rasakan. Saya buat seperti ini, saudara. Saudara tahu, Abraham, waktu dia pergi ke Mesir, oleh karena apa? Terjadi kekeringan, dia pergi ke Mesir. Dia katakan demikian kepada istrinya sebelum dia sampai ke Mesir. Karena kamu cantik, saya takut kalau mereka ini akan ambil kamu. Ya, saya takut kalau mereka ini akan ambil kamu dan kemudian dia akan bunuh saya. Jadi tolong kasih tahu sama mereka bahwa kamu adalah saudara saya supaya saya diperlakukan baik. Perhatikan. Abraham berbohong kepada Firaun. Dia nggak sekali dilakukan itu. Catatan Alkitab. Abraham lakukan lagi kepada satu raja lagi, saya lupa, ya, selain Firaun namanya. Oke, dia lakukan lagi. Nah, ketika dia lakukan lagi, hal yang sama dia buat. Pertanyaannya begini, saudara. Siapa anak Abraham? Ishak. Dan Ishak melakukan hal yang sama. Dia katakan, ya, Abimelek. Dia katakan, ya, kepada istrinya waktu dia mau bertemu dengan Abimelek, dia bilang seperti ini. Katakan bahwa kamu adalah saudara saya, supaya saya nggak diperlakukan buruk. Ishak lakukan hal yang sama yang Abraham lakukan. Saudara tahu siapa anak Ishak? Dia punya dua anak, ya, yaitu Esau dan Yakub. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Bukan ditipu orang lain, tapi dia tipu bapaknya. Siapa? Yakub. Dia tipu bapaknya menjadi seperti Esau. Waktu ditanya, kamu siapa? Saya Esau. Dia tipu bapaknya. Saudara bisa lihat. Yakub punya anak. Siapa? 12 suku Israel. Dia lakukan lebih lagi. Dia tipu bapaknya sekali lagi. Dengan dia katakan bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Dari tipu orang menjadi tipu keluarganya. Apa yang mau saya bilang? Sifat dosa semakin dibawa turun, semakin luas dan semakin sulit dan semakin gak mungkin untuk ditaklukkan. Inilah yang coba digambarkan oleh Paulus bahwa hukum memiliki keterbatasan untuk bisa memulihkan keadaan manusia ini. Dia nggak bisa memulihkan keadaan manusia ini. Itulah sebabnya Paulus katakan, saudara. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam Roma 8 ayat yang ketiga. Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena dia nggak berdaya oleh daging, yaitu tadi, ya, sifat dosa yang telah diturunkan ini, hukum nggak berdaya untuk mengangkat kemanusiaan. Itulah sebabnya dia bilang apa? Telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana jalannya? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam
dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa ke dalam daging. Jadi Paulus katakan bahwa hukum tidak berdaya untuk mengatasi alamiah manusia, ya, karena begitu luasnya cakupan dosa yang telah merusak ras manusia ini, sehingga yang terjadi adalah hukum nggak berdaya. Hukum tidak berdaya. Tapi saya mau katakan saudara, bukan hukum tidak berdaya. Ya, bukan hukum tidak berdaya. Jadi begini saudara, saya ilustrasikannya seperti ini. Anggaplah ini listrik. Ya, anggaplah ini listrik saudara. Ini listrik. Di dalam listrik ini ada aliran. Ya, ada aliran listrik yang kuat. Ya, ini kabel. Ya, anggaplah ini kabel listrik. Nah, di dalam kabel listrik ini ada aliran listrik yang kuat. Tetapi yang terjadi adalah kalau saya pegang ini, anggap ya ini karena ini headset saya. Kalau saya pegang ini, kenapa manusia tidak tersetrum? Bukan karena listrik tidak punya power, tetapi oleh karena ada kabel yang menghalangi. Inilah dosa. Bukan karena hukum nggak berdaya, tetapi karena daging menghalangi itu sendiri. Sehingga hukum benar-benar nggak berdaya. Sehingga Tuhan harus mengutus anaknya untuk mengangkat kembali kemanusiaan yang telah jatuh dalam dosa. Ya, orang-orang, saya mau katakan saudara, orang-orang mungkin bisa melakukan hukum. Sehingga dia terlihat baik dari luar. Orang-orang mungkin bisa melakukan hukum sehingga dia terlihat baik secara luar. Tetapi hukum tidak dapat mengubah manusia sama sekali. Inilah yang dimaksud bahwa kita hukum tidak berdaya dalam daging. Kita bisa melakukan yang baik tetapi dengan motivasi buruk. Ini kenyataannya saudara. Kita bisa berbuat baik, terlihat baik dari luar, tapi hukum nggak bisa changing something yang ada di sini. Hukum nggak bisa ngubah itu. Kita bisa lakukan sesuatu yang baik, ya, dengan motivasi kita agar selamat, seperti orang-orang Farisi, dengan motivasi ketakutan, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hukum tidak bisa mengubah ini. Ini yang terjadi saudara. Itulah sebabnya Paulus katakan kepada kita dalam Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam daging artinya apa? Dalam alamiah kemanusiaan yang berdosa, maka secara alamiah manusia yang berdosa ini, ya, dosa ini merangsang agar manusia bergantung pada dirinya sendiri untuk melakukan hukum. Manusia dirangsang oleh dosa ini, ya, untuk melakukan hukum dengan bergantung pada dirinya sendiri. Yang seharusnya hukum membantu kita untuk menyadari bahwa tidak mungkin dan sangat mustahil untuk melakukannya. Itulah sebabnya Roh Nubuat katakan demikian kepada kita. Dalam Step to Christ halaman 44 paragraf 2. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menuruti hukumnya. Untuk membentuk sebuah tabiat yang benar, dan untuk mendapatkan keselamatannya, kata dia. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup, ya, hidup Kristen, sebagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh surga. Agama yang demikian tidak ada gunanya. Saudara, apa maksudnya? Ini yang tadi Paulus katakan dalam Roma pasal 7, bahwa kemanusiaan yang berdosa merangsang ketika kita melihat hukum ini merangsang dalam diri kita, dengan kekuatan kita coba menuruti hukum dengan maksud untuk memperoleh surga. Ini yang terjadi saudara. Ini legalis, saya mau katakan. Percaya atau tidak, kita sementara seperti ini. Kenapa kebanyakan ketakutan saudara yang terjadi di atas dunia ini? Orang-orang berpikir, apakah saya masuk surga? Apakah saya pasti akan ada di dalam surga? Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul seakan-akan Tuhan tidak ngelakuin sesuatu? Seakan-akan harus ditambahkan sesuatu agar Tuhan bisa agar kita bisa menyenangkan Tuhan. Ini yang terjadi masalahnya. Kenapa? Karena karena hukum
karena dosa merangsang kita untuk kita mencoba untuk bisa gain keselamatan atau surga itu sendiri. Ini yang terjadi, saudara. Sebenarnya hukum itu harus memperingatkan kita bahwa hukum bersifat rohani dan kita bersifat karnal dan nggak mungkin kita bisa nurutin itu. Perhatikan apa yang Ronu buat katakan kepada kita. Dalam Christ Object Lesson halaman 97 paragraf 1. Ada banyak orang yang mencoba mereformasi dengan memperbaiki kebiasaan buruk ini atau itu. Dan mereka berharap dengan cara ini mereformasi diri mereka, ya, memperbaiki bagian luar mereka menjadi orang Kristen. Tetapi mereka memulai di tempat yang salah, saudara. Pekerjaan pertama kita adalah dengan hati. Ketika kita lihat diri kita lihat kesempurnaan hukum. Dan kemudian kita lihat, wah kayaknya hidup kita nggak baik banget. Kita coba dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan reformasi. Oh, saya suka marah, mencoba bentuk untuk tidak marah. Tapi hal pertama yang terjadi adalah kesalahan memulai pekerjaannya. Ronu buat katakan, pekerjaan itu bukan membetulkan ini dan itu dulu. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki hati. Memperbaiki hati, kenapa? Karena Yesus katakan dari hati terpancar kehidupan. Makanya Alkitab katakan kepada kita bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ the issue of life keluar. Semua permasalahan itu ada dalam hati. Kalau kita coba benerin ini dan ini dan itu dan ini dan itu, sumbernya nggak dibenerin, percuma. Kita coba gain sesuatu dengan usaha kita. Ini yang terjadi, saudara. Saya mau katakan Paulus yang sangat luar biasa itu, ya, dalam kehidupan dia sebelum mengenal Kristus, dia patut untuk bermegah atas apa yang dia lakukan. Dia di umur yang ke-8 hari sudah disunat. Dia orang yang paling hebat seukuran anak-anak pada zamannya. Dia orang Farisi, di atas Farisi saya mau katakan. Ini terjadi, tetapi dalam keputusasaannya, dalam kepahitan jiwanya dia katakan, aku bersifat daging, aku terjual dalam kuasa dosa. Dia katakan dengan sangat, saudara, bahwa dalam keputusasaannya dia katakan, aku ini bersifat daging, aku terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, saya mau katakan, kita nggak lebih baik dari Paulus dalam menuruti hukum. Tapi dia sendiri mengerti dengan sangat jelas bahwa dalam kepahitan dan keputusasaan dia bilang, saya ini bersifat dosa. Saya terjual dalam kuasa dosa. Dan Paulus benar-benar merindukan kemurnian, kebenaran yang di dalam dirinya sendiri. Dia nggak bisa menghasilkan kebenaran ini sendiri, saudara. Dan dalam kepahitannya dia berseru, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia tahu sendiri bahwa tubuh maut ini nggak bisa dilepaskan oleh dia sekalipun dia nurutin hukum. Ini yang terjadi, saudara. Kita tidak bisa mengubah sumber itu sendiri. Kita nggak bisa mengubah sumber yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mempunyai kemurnian dan kesucian. Yesus katakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Kalau hati kita nggak suci, kita nggak akan bisa lihat Allah. Ini yang sama Yesus, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak akan lihat kerajaan Allah. Artinya apa? Lahiran kembali berhubungan dengan kesucian hati yang nggak bisa digain sama manusia dengan melakukan hukum Taurat. Nah, kalau begitu pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan punya solusi dari masalah ini? Apakah dia punya solusi dari masalah ini? Disinilah kita akan memulai cerita kita, kisah dua wanita. Kita buka ya di dalam Galatia 4 ayat 22 sampai 24. Galatia 22 ayat 4 ayat 22 sampai 24. Disinilah kita akan memulai kisah kita, saudara. Alkitab katakan kepada kita dalam Galatia 4 ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, ya kita tahu Hagar, yang seorang dari perempuan yang merdeka, ya. Kita tahu ini istrinya. Dan kemudian dikatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Artinya apa? Itu dihasilkan oleh daging. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa maksudnya. Dan anak dari perempuan yang merdeka, ya, yaitu Sarah, itu oleh janji.
Dan ayat 24 dikatakan kepada kita bahwa ini adalah suatu kiasan. Perhatikan, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan. Indonesia kita katakan dua ketentuan, tetapi dalam King James Version dikatakan two covenant. Jadi Paulus katakan bahwa istri Abraham adalah kiasan yang melambangkan dua perjanjian. Ya, yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Perhatikan perhambaan. Taruh dalam pikiran kita karena kita akan pergi ke sana, saudara. Jadi apa yang mau coba Paulus katakan kepada kita, bahwa Paulus memberitahu kepada kita bahwa dua istri Abraham adalah kiasan yang melambangkan dua perjanjian. Saudara jangan bingung. Ya. Ketika kita membaca Alkitab, saya mau katakan, ya, dari buku Kejadian sampai kitab Maleaki, Indonesia kita sebut sebagai perjanjian. Oke. Terus kemudian dari kitab Matius sampai buku Wahyu, ini juga disebut perjanjian. Tapi saya mau katakan dalam bahasa aslinya itu testament. Ya. Itu testament yang artinya itu wasiat, bukan perjanjian. Jadi ada New Testament, ada Old Testament. Tetapi di dalam Alkitab ada yang namanya New Covenant dengan Old Covenant. Yaitu ada yang disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan tentang buku, ya, karena buku itu gambarin testament, bukan covenant. Jadi di dalam Alkitab ada dua perjanjian, yaitu perjanjian lama, Old Covenant, dan perjanjian baru atau New Covenant. Dan dua istri Abraham ini digambarkan sebagai dua perjanjian itu. Dan Hagar digambarkan sebagai perjanjian yang berasal dari Gunung Sinai. Kita pergi, saudara, ke perjanjian yang digambarkan berasal dari Gunung Sinai. Kita buka di dalam Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai 5. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 3 sampai yang ke-5. Alkitab katakan kepada kita, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub yang kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jadi dia bilang, kamu lihat apa yang saya lakukan kepada kamu, bagaimana orang-orang ini, ya, bagaimana orang-orang ini telah saya binasakan. Seperti itulah bahasa mudanya. Dan ketika Tuhan merujuk kepada apa yang dia lakukan, dia bilang, jadi sekarang. Apa yang mau saya bilang? Sebelum saya lanjut, saya mau kasih sesuatu pelajaran luar biasa, saudara. Apa itu? Sebelum Tuhan menetapkan sesuatu, dia menunjukkan kepada kita bukti akan itu sendiri. Saudara tahu, ketika dia menciptakan Adam dan Hawa dan dia meminta untuk manusia pada hari ke-7 tidak melakukan pekerjaan. Apa maksudnya? Dia memberikan bukti bahwa di hari-hari sebelumnya Tuhan telah cukupkan kehidupan mereka. Tuhan telah cukupkan kehidupan. Makanya mereka diciptakan di hari ke-6 bukan di hari pertama. Tuhan buat semuanya, keperluan mereka ada sehingga ketika mereka masuk pada hari Sabat, mereka tahu bahwa Tuhan telah pelihara. Ini yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, apapun itu. Tuhan berikan bukti dulu, tapi terkadang kita nggak ngeliat bukti itu. Ini yang terjadi. Dan ini yang Tuhan katakan kepada orang Israel, bahwa kamu telah melihat bukti-bukti itu, dan sekarang saya kasih tahu sama kamu, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan menyampaikan perjanjiannya kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi harta milik Tuhan. Dan syarat akan perjanjian ini adalah bahwa mereka harus apa tadi Alkitab katakan di ayat 5? Harus mendengar dan berpegang pada perjanjian ini. Di sini Tuhan memberikan sebuah proposal kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan, saya katakan, tetapi Tuhan tidak meminta mereka untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan berkatnya. Tuhan nggak minta untuk mereka melakukan apa saja untuk dapat berkatnya. Tetapi di sini ya,
Tuhan hanya meminta mereka untuk mendengar dan berpegang pada perjanjiannya sebagai respon terhadap berkat-berkatnya, saudara. Saudara bisa lihat perbedaannya. Ya, Tuhan nggak minta sesuatu untuk mereka lakukan untuk dapetin berkatnya. Tapi yang Tuhan minta adalah mereka dengar dan berpegang sebagai respon atas berkat yang sudah didapat. Jadi beda ya. Agar kita paham, saudara. Apa maksud yang disampaikan oleh Paulus? Bahwa anak-anak daripada perempuan hamba ini adalah perjanjian di Sinai. Jadi di sini Tuhan tidak menyiratkan kepada orang Israel tentang kebenaran oleh usaha. Usaha untuk dapat berkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, banyak orang kenapa takut untuk melanggar karena mereka takut nggak dapat berkat. Saya mau katakan sesuatu yang real, saudara, tentang Tuhan. Ya, tapi jangan disalah mengertikan kata-kata saya. Jadi begini, saudara. Tuhan tidak peduli seburuk apapun manusia, dia tetap tidak berubah. Kenapa? Kalau kita lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, ya, Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan matahari baik kepada orang benar maupun kepada orang jahat. Ini yang terjadi, saudara. Kita ngelakuin sesuatu bukan karena untuk mendapatkan berkatnya, tetapi respon karena kita telah mendapatkan berkatnya, kita lakuin sesuatu. Dan ini yang terjadi. Ini legalis, saya mau katakan. Kalau kita berpikir bahwa kita harus do something untuk kita bisa gain surga, saya mau katakan kita legalis. Kita sementara pikirkan dalam pikiran kita, apakah kita ya dengan ketakutan kita, wah Tuhan, kalau saya nggak lakuin ini, kalau saya nggak begini, saya nggak begitu, saya nggak begitu, saya nggak begini, saya nggak akan bisa masuk surga. Saya pernah dalam posisi itu, saudara. Ketakutan demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan. Itu bukan kemerdekaan. Ketakutan demi ketakutan di mana, wah kalau saya nggak lakuin ini, apa yang akan Tuhan? Alkitab katakan kepada kita bahwa dia nggak punya evil thoughts dalam Yeremia. Dia nggak punya evil thoughts sama kita. Dan kalau saudara tahu apa yang terjadi pada Ayub. Ayub, setan katakan demikian. Tuhan, karena kamu berkatin dia, maka dia lakuin. Ini pikiran setan. Coba kamu angkat, pasti dia nggak lakuin. Perhatikan saudara-saudara. Yang setan mau katakan adalah gini. Agar dia, ya, yang setan mau coba bahasa mudanya saya mengertikan maksud setan adalah begini. Orang itu buat baik sama kamu karena dia dapat berkat. Orang itu buat baik sama kamu untuk dapat berkat kamu. Coba angkat lu berkat. Pasti dia nggak akan buat baik. Ini yang terjadi, saudara. Kita kembaliin perpuluhan. Takut-takut kalau kita nggak akan diberkatin Tuhan. Motivasi egois apa yang kita berikan kepada Tuhan? Ini yang terjadi, saudara. Kita benar-benar egois. Ini saya bilang, sekalipun orang bisa melakukan hukum Taurat, tapi motivasi dirinya ini nggak bisa diubah. Ini yang akan kita lihat sebentar, saudara, dalam pelajaran kita. Jadi, di sini Tuhan tidak menyiratkan kepada kita tentang kebenaran oleh usaha. Sebaliknya, Tuhan hanya meminta orang Israel untuk beriman terhadap janji-janji Tuhan. Persyaratan dan janji-janji dinyatakan kepada dua pihak ini, yaitu Tuhan dan Israel. Dan jika bangsa Israel menerima proposal Tuhan ini, sebuah perjanjian akan dibuat. Tetapi orang Israel salah menanggapi apa yang Tuhan katakan. Perhatikan bagaimana respon mereka sebagai kesalahan menanggapi apa yang Tuhan bilang. Perhatikan baik-baik, saudara. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai 8, Alkitab katakan kepada kita. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa, ayat 8, itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Jadi segera setelah jawaban tersebut diberikan, Tuhan, dasar daripada perjanjian lama ini didirikan. Jadi mereka salah menanggapi apa yang Tuhan minta. Tuhan hanya minta dengar, pegang pada perjanjian itu. Dan kemudian mereka responnya begini, saudara.
Untuk bisa dapat berkat itu dia bilang gini, semua yang Tuhan bilang saya bakal lakuin. Saya bakal lakukan. Ya. Dan kemudian ketika mereka buat perjanjian itu, dasar perjanjian lama didirikan, tetapi sebelum perjanjian lama ini bisa didirikan harus ada pengesahan, harus ada pemeteraian, ya, pengesahan perjanjian. Perhatikan di hari esoknya. Dalam Keluaran 24. Keluaran pasal 24 ayat 7 sampai 8. Alkitab katakan, diambilnya lah kitab perjanjian itu. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Dia katakan semua firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengar. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa Israel serta berkata, inilah darah perjanjian. Ya, diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Jadi ketika mereka buat sebuah kontrak, peresmian atau capnya atau meterai lah, ya, meterainya adalah darah, dan kemudian darah itu disanakan sebagai meterai atas perjanjiannya. Tetapi orang Israel berjanji untuk melakukannya. Tuhan hanya minta dengar, Tuhan hanya minta berpegang pada perjanjian. Tapi mereka, jawaban mereka adalah segala firman Tuhan akan kami lakukan. Mereka berjanji bahwa mereka akan melakukannya. Dan kemudian darah disiram sebagai tanda pemeteraian keabsahan perjanjian itu. Kelemahan utama daripada perjanjian yang ada di Sinai, yang digambarkan sebagai istri Abraham yang dari hamba itu, ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara orang Israel berjanji. Kelemahan utama dari perjanjian itu adalah bagaimana cara orang Israel berjanji. Tidak ada pernyataan bahwa mereka tidak dapat memenuhi seutuhnya setiap persyaratan yang Tuhan berikan. Juga tidak ada permohonan di mana mereka meminta Tuhan, saya nggak bisa lakukan ini. Bantu saya. Tidak ada. Tetapi yang mereka katakan segala firman yang Tuhan sampaikan kepada saya akan lakukan. Ini adalah contoh mengandalkan kedagingan dan percaya pada kekuatan manusia. Sama seperti Abraham. Waktu dia gagal memenuhi apa yang Tuhan janjikan kepada dia, ya, sehingga dia mencoba menggenapi perjanjian itu dengan usaha dirinya dengan memperistrikan Hagar. Jadi mau dikatakan adalah kepada kita, Hagar menggambarkan orang-orang yang berusaha selamat dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha untuk gain surga dengan usahanya sendiri. Ini yang terjadi, saudara. Pertanyaan adalah apakah kita berusaha dengan sekuat tenaga menuruti Tuhan, melakukan pelayanan, meninggalkan semua hal-hal duniawi hanya untuk peroleh surga? Kalau kita lakukan ini, pikirkan saudara. Kalau kita lakukan ini sendiri, oleh karena ketentuan-ketentuan yang Tuhan minta ini, untuk gain surga, kita sementara dalam posisi legalis. Kita sementara dalam posisi legalis. Ini yang terjadi, saudara. Mereka benar-benar mengatakan bahwa segala firman Tuhan ucapkan, kami akan lakukan. Apakah saudara bisa melihat bahwa di sini kita melihat, meskipun mereka berulang-ulang mencoba meyakinkan, ya, mereka secara sembrono berkali-kali melanggar. Apakah saudara mulai melihat bahwa janji, ya, bercacat yang terdapat dalam perjanjian lama? Janji ini bercacat. Perjanjian lama yang berjanji adalah orang Israel. Sebuah cacat dari perjanjian karena dia berjanji untuk ngelakuin semuanya. Perhatikan apa yang Rono buat katakan kepada kita, saudara. Dalam Step to Christ, halaman 18 paragraf yang pertama. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaan masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah. Jadi dikatakan semua itu bukan nggak ada gunanya, itu berguna. Itu hanya menghasilkan tabiat yang baik secara luar. Namun itu semua tidak dapat mengubah hati.
tidak dapat membersihkan sumber mata air kehidupan batin kita. Haruslah ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, ya, satu kehidupan baru, ya, yaitu born again dari atas sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tidak berdaya itu, menariknya kepada Allah menuju kepada kekudusan. Jadi artinya apa? Semua yang kita coba lakukan itu hanya menggambarkan, ya, sebuah hal yang baik secara luar tapi nggak bisa memperbaiki apa? Sumber daripada kehidupan itu sendiri. Melakukan, perhatikan baik-baik saudara. Apa yang mau coba saya sampaikan untuk kita dapat mengerti maksud ini. Melakukan hal benar, ya, melakukan hal benar berbeda dengan melakukan kebenaran. Saya katakan sekali lagi, melakukan hal benar berbeda dengan melakukan kebenaran. Kenapa? Karena melakukan hal benar tidak mengharuskan seseorang punya motif yang baik. Melakukan hal benar tidak mengharuskan seseorang untuk mempunyai sebuah motif yang baik. Orang ateis bisa melakukan hal yang benar. Dia bisa mengasihi, dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Ya, tetapi dengan motif yang salah. Tetapi melakukan kebenaran itu harus mempunyai sebuah motif yang baik di dalamnya. Mudahnya seperti ini saudara. Tidak memerlukan Tuhan kalau saudara mau jadi orang yang baik. Tidak memerlukan Tuhan kalau kita mau jadi orang yang benar. Enggak perlu Tuhan. Tetapi kita memerlukan Tuhan, ya, agar kita bisa melakukan kebenaran. Ini yang terjadi saudara. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bukan perbuatan yang di luar, yang tersembunyi artinya apa? Segala sesuatu bakal dihakimi berdasarkan motif. Behind the action. Ini yang terjadi saudara. Kita nggak bisa perbaiki ini. Kita bisa lakuin baik, kita bisa lakukan segala sesuatu dengan motivasi salah. Baik untuk dilihat orang, baik untuk memasyurkan namanya sendiri, baik untuk gain keselamatan. Ini terjadi. Ini terjadi dalam kondisi manusia yang berdosa. Saya harus sampaikan kondisi manusia yang berdosa ini, saudara. Kuasa itu harus bekerja dari dalam, kata Roh Nubuat. Sekaranglah kita akan lihat solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat saudara, solusinya. Ibrani 9 ayat 15 sampai yang ke-18. Alkitab katakan kepada kita. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Siapa ia di sini? Yesus. Ya, karena dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, new covenant, kata dia. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Perhatikan, dia jadi pengantara perjanjian baru supaya orang-orang ini, kita beroleh bagian, ya, kekal yang telah Tuhan janjikan di Eden lalu. Dan kemudian dikatakan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah, perhatikan, wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup, perhatikan. Itu nggak akan aktif, bahasa mudanya, kalau si pembuat wasiat itu nggak mati. Itulah sebabnya dikatakan di ayat yang ke-18, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebagaimana tadi kita lihat di perjanjian di Gunung Sinai, itu disahkan dengan darah. Kenapa? Karena haruslah si pembuat wasiat mati untuk mengaktifkan perjanjian. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus adalah pengantara perjanjian baru. Wasiat ini akan aktif ketika si pembuat wasiat itu mati. Jadi dengan kata lain, ya, sama seperti perjanjian pertama. Jadi dengan kata lain, perjanjian baru haruslah disahkan, diaktifkan dengan darah. Kita buka dalam 1 Korintus 11 ayat 25.
1 Korintus 11 ayat 25. Seseorang boleh bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Alkitab katakan kepada kita dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Boleh dibacakan? 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Oke, terima kasih. Perhatikan baik-baik. Ini ketika Paulus menjelaskan kembali tentang tentang pelayanan komunion, ya. Di sini dia katakan bahwa cawan ini yang kita tahu ini gambaran anggur dan ini gambaran darah Yesus adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya apa? Pengaktifan perjanjian baru ketika kematian Yesus. Jadi diaktifkan perjanjian baru ini. Jadi kematian Kristus dan penumpahan darahnya di kayu salib adalah sebuah pengaktifan atas perjanjian baru, di mana perjanjian yang lama bercacat karena yang berjanji adalah manusia. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, apa perjanjian baru? Kita lihat saudara, dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai 7. Ibrani 8 ayat 6 sampai 7, Alkitab katakan kepada kita, tetapi sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Perhatikan, Yesus mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia, yaitu menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Perhatikan, perjanjian ini lebih mulia yang didasari atas janji yang lebih tinggi. Perjanjian ini, pertama, perjanjian yang lebih mulia. Yang kedua, janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Artinya apa? Perjanjian pertama ini di Gunung Sinai bercacat. Kenapa? Karena mereka berjanji, orang Israel berjanji, ya, orang Israel berjanji untuk dapat memenuhi janji-janjinya. Tetapi sama seperti Abraham, itu adalah awal kegagalan mereka. Ketika mereka percaya dengan kekuatan mereka sendiri untuk bisa menggenapi janji Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengubah perjanjiannya. Ya, setelah ini, saudara tahu, bagaimana cara Tuhan mengubah perjanjian atau memperbaiki perjanjian dengan Abraham dengan cara sunat. Ketika Abraham gagal dalam memenuhi perjanjian dengan Tuhan, ya, dengan dia mengambil seorang hamba untuk menggenapi, Tuhan Tuhan memperbaiki perjanjiannya dengan dia memberikan sunat kepada Abraham. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus menyebutkan bahwa perjanjian yang kedua ini atau New Covenant adalah sebuah perjanjian yang lebih mulia. Alasan perjanjian itu lebih mulia adalah karena perjanjian ini didasari atas janji yang lebih tinggi. Apa janjinya? Perhatikan baik-baik. Apa yang Alkitab katakan di ayat yang ke-8 dari Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai 10. Alkitab katakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, akan datang waktunya di mana Tuhan akan mengadakan sebuah perjanjian baru dengan kaum Israel, ya, dan kaum Yehuda dikatakan ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Jadi dia bilang perjanjian ini beda dengan apa yang saya buat dulu, kata dia. Artinya apa? Dia renew perjanjiannya. Seperti dia bilang sama Abraham, dia renew perjanjiannya. Dia renew perjanjiannya. Dan kemudian dia bilang apa? Pada waktu mereka memegang tangan mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia, sebab Abraham nggak setia terhadap perjanjian Tuhan untuk menunggu bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Ini sama, saudara, ceritanya sama, ya, ceritanya sama. Dan apa yang Tuhan lakukan di posisi kasus Abraham, Tuhan merinyu perjanjiannya dengan sunat. Dan perhatikan baik-baik.
Apa yang dikatakan? Ya, tidak setia pada perjanjianku, aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, ya, sesudah perjanjian yang gagal itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian baru, ya, memiliki janji-janji yang lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat janjinya. Dan sama seperti kasus Abraham, dia apa? Dia untuk merenew perjanjiannya, Tuhan membuat apa? Membuat sunat. Dan saudara tahu apa arti sunat? Sunat hati. Ini kesalahan bangsa Israel. Dia berpikir, makanya kasus di Galatia seperti itu. Dia berpikir bahwa sunat adalah sunat lahiriah. Sunat hati. Dan inilah, makanya waktu Stefanus dilempar batu, ya, sebelum dia dilempar batu, dia bilang, engkau bangsa yang tidak bersunat hati. Dan dalam tulisan Paulus di dalam kitab Roma, dia katakan tentang sunat ini, itu sunat hati. Saudara bisa cari karena kita nggak punya waktu untuk bahas itu. Tetapi yang mau katakan adalah sama perjanjian lama dan dengan kasus Abraham, Tuhan renew. Kalau Abraham untuk menggambarkan tentang sunat hati, ya, untuk menggambarkan hati yang disunat, mengeluarkan hal-hal buruk, ya, maka dia kasih sunat. Demikian juga dengan ini, dia renew perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian yang lebih mulia, yaitu apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan menjanjikan bahwa kita bisa menurutinya sepenuhnya dengan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena dia janjiin, dia bakal tulis hukumnya di hati kita dan pikiran kita. Jadi perjanjian baru adalah Tuhan yang berjanji, saudara. Perjanjian lama kenapa bercacat? Karena manusia berjanji, ya. Karena manusia berjanji dan dia gagal menepati janjinya. Karena dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menggenapi janji itu. Dan di perjanjian baru Tuhan membuat, merenew perjanjiannya dengan sebuah jaminan, dengan sebuah janji, dengan sebuah kepastian bahwa dia akan tulis hukumnya di dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana cara Tuhan menggenapi janji ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saudara, kita harus menjawab pertanyaan ini. Dengan apa Tuhan menulis hukumnya? Tuhan menulis hukumnya dalam Keluaran pasal 31 ayat ke-18. Tuhan menulis hukumnya dengan jari. Artinya apa? Untuk Tuhan bisa menulis kembali dalam hati dan pikiran kita hukumnya, sama seperti hukum yang dia tulis dengan jarinya, dia juga harus tulis hukum di dalam hati dan pikiran kita dengan jarinya. Pertanyaan adalah melambangkan siapa jarinya? Perhatikan baik-baik, saudara. Dalam Matius pasal 12 ayat 28 ketika Yesus mengusir setan, Alkitab katakan kepada kita, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini cerita yang sama yang terdapat dalam Lukas pasal 11 ayat 20. Tapi sangat sayang di Indonesia menerjemahkan sama. Tapi kalau kita lihat King James, saya kasih lihat di King James, dikatakan, but if I with the finger of God cast out devil. Jadi artinya apa? Dalam Matius pasal 12 ayat 28, Tuhan katakan, kalau saya mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dalam Lukas 11 ayat 20, dia katakan bahwa jika saya mengusir setan dengan jari Tuhan, jadi kalau kita melihat hal ini, kita dapat mengerti bahwa jari Tuhan dilambangkan dengan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, ketika dia katakan bahwa dia akan membuat perjanjian baru, maka Tuhan harus menulis hukumnya dalam hati dan pikiran manusia melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, saudara. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Apakah benar demikian? Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, Alkitab katakan kepada kita, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, perhatikan, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa? Dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu,
Ya, bukan pada loh batu, tapi apa? Melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati. Jelas, clear dari apa yang Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru, di mana Dia ya akan menulis hukumnya di dalam hati dan pikiran kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Faktanya saudara, di pasal yang sama dalam 2 Korintus pasal 13, perhatikan akhir daripada penulisan Roh Kudus ini. Perhatikan baik-baik. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Alkitab Indonesia kita katakan demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sangat disayangkan kita nggak lihat. Saya kasih lihat dalam King James Version yang dikatakan, but we all, tetapi kita semua, with the open face, kata dia, dengan wajah yang terbuka, beholding, memandang, as in a glass, the glory of the Lord, ya, seperti di dalam kaca, kata dia, dari kemuliaan Tuhan, are changed into the same image, from glory to the glory, even by the Spirit of the Lord. Artinya apa? Ketika Tuhan tulis hukumnya di hati kita, Dia akan change into the same image. Into the same image. Image yang Tuhan telah berikan waktu Dia ciptakan Adam. Image and likeness of God. From glory to the glory. Roh Kuduslah yang akan mengubah kita dari karakter yang jatuh, dikembalikan ke karakter sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, menuju karakter Yesus, saudara. Menuju karakter Yesus. Apa maksudnya, saudara? Saya mau katakan, ini adalah dasar daripada righteousness by faith. Righteousness by faith ini khusus untuk dua kelompok, saya mau katakan. Orang yang mengandalkan diri untuk gain keselamatan, dan orang yang menganggap bahwa kemerdekaan kita bebas untuk berbuat apa aja karena Kristus yang lakuin semuanya, sehingga jadi cheap grace. Ini terjadi. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang ditambahkan dari apa yang kita lakukan untuk keselamatan kita. Nggak ada sama sekali, saudara. Requirement surga cuma satu, tidak ada dosa sama sekali untuk masuk surga. Dan agar manusia bisa tidak ada dosa, yaitu apa? Catatannya harus dihapusin. Hanya Kristus, bukan kebenaran kita sama sekali yang bisa menghapuskan catatan dosa kita. Tetapi hanya Kristus. Jelas. Tetapi orang-orang yang jelas-jelas telah merasakan kebenaran Kristus, maka dia akan terima Roh Kudus-Nya, maka kehidupannya akan baik. Sehingga tidak akan ada cheap grace, sehingga tidak akan ada orang legalis dalam righteousness by faith. Saudara tahu, siapa yang dimeteraikan dalam kitab Wahyu? Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 7. Dan aku melihat jumlah mereka yang dimeteraikan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000. Alkitab jelas katakan kepada kita bahwa mereka yang dimeteraikan adalah 144.000. Pertanyaan saya yang berikutnya, supaya kita lebih jelas lagi. Siapa yang memeteraikan kita? Siapa yang memeteraikan kita? Efesus 4 ayat 30. Saudara bisa buka. Efesus 4 ayat 30. Alkitab katakan kepada kita, saya baca dari sini, saya nggak tulis di situ. Efesus 4 ayat 30. Alkitab katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jelas, Roh Kuduslah yang memeteraikan kita. Pertanyaan saya tadi, siapa yang dimeteraikan? 144.000. Siapa yang memeteraikan? Roh Kudus. Nah, pertanyaan berikutnya, saudara. Di mana letak meterai itu berdasarkan Wahyu pasal 7? Ya, Alkitab katakan kepada kita bahwa janganlah engkau merusakkan bumi dan laut dan segala isinya sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Artinya apa? Meterai itu diletakkan di dahi. Pikirkan semua pertanyaan yang saya coba tadi tanya, saudara. Diletakkan di dahi. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, meterai apa yang diletakkan ini? Kita akan langsung jawab dengan cepat pasti. Meterai Sabat. Karena Sabat adalah meterai Tuhan. Saya nggak bisa bahas tentang Sabat ini dan apa hubungannya dengan righteousness by faith, ya,
karena kita nggak punya waktu. Tapi yang saya mau katakan demikian, saudara, untuk kita dapat mengerti, ya. Yang saya mau pastikan adalah gini, karena 144.000 dimeteraikan dan meterai itu diletakkan di dahi dan yang memeteraikan adalah Roh Kudus, artinya agar kita mengerti apa itu meterainya, kita harus tahu apa yang ada di dahi 144,000. Apa yang ada di dalam dahi? Apa yang ada di dahi 144.000? Apa yang ada di dahi 144.000, saudara? Karena meterai itu diletakkan di sini. Perhatikan apa yang Alkitab katakan kepada kita. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi yang ada di dahi 144.000 yang digambarkan dimeteraikan dalam Wahyu pasal 7. Di dahinya tertulis nama Yesus, nama Bapanya. Dan kita tahu dengan sangat jelas, saudara, nama di dalam Alkitab melambangkan karakter. Artinya apa? Dengan kata lain, apa yang dimeteraikan? Karakter Yesus termeteraikan dalam 144.000. Siapa yang memeteraikan? Roh Kudus. Ini yang terjadi, saudara. Pemeteraian itu adalah karakter yang dimeteraikan. Maka saya bilang saya nggak bisa bahas tentang sahabat ini apa hubungannya dengan righteous by faith. Tapi yang mau saya katakan adalah pemeteraian. Pemeteraian ini adalah pemeteraian karakter Yesus di dalam hati, di dalam kehidupan, dalam diri 144.000. Makanya kenapa? Ketika Yesus keluar dari bilik yang maha suci, dia bilang, barang siapa cemar, biarlah dia terus berbuat cemar. Barang siapa baik, biarlah terus berbuat baik. Barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Bagaimana itu bisa terjadi ketika karakter Yesus termeteraikan dalam kehidupan kita. Baru Yesus bilang, barang siapa benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Kalau karakter itu tidak termeteraikan, tidak mungkin seseorang bisa berbuat benar. Ini terjadi, saudara. Siapa yang memeteraikan tadi? Roh Kudus. Inilah yang Paulus coba katakan. By the Spirit of God, we change into the same image from glory to the glory. Inilah janji Tuhan di mana Dia akan menuliskan hukumnya yang menggambarkan karakternya, ya karena hukum Tuhan gambarin karakter Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya. Jadi Tuhan berjanji bahwa karakternya akan dituliskan di dalam hati kita melalui power of the Holy Spirit. Saya nggak bisa kasih kutipannya, tapi jelas di dalam tulisan Ellen White dalam Desire of Ages halaman 671, saudara bisa lihat, dikatakan kepada kita bahwa the third person of the Godhead ini yang akan bisa mengatasi hukum heredity manusia. Ini yang terjadi, saudara. Dan 144.000, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi setelah karakter itu ada dalam diri mereka? Perhatikan baik-baik. Saya sengaja ambil King James Version karena di Indonesia nggak ada. Wahyu pasal 14 ayat 5. And in their mouth was found no guile, kata dia. For they are without fault before the throne of God. Artinya apa? Ini berhubungan dengan judgment. Seseorang yang bisa without fault before the throne of God, ya, artinya berhubungan dengan judgment. Yang kita lihat tadi, saudara. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia tidak ada dosa dalam diri mereka, ya, tidak ada kesalahan dalam diri mereka di hadapan tahta Tuhan. Apa maksudnya? Dia tidak ada dosa dalam dirinya. Karena kenapa? Karena catatannya sudah dihapus. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita kembali ke dalam janji Tuhan tadi. Supaya kita lihat dengan sangat jelas. Ibrani 10. Sisi lain dari apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 8. Ibrani 10 ayat 16-17. Alkitab katakan kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah firman yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ya, setelah peristiwa penulisan ini, Alkitab katakan, aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Inilah yang digambarkan 144.000 without fault before the throne of God. Jadi setelah penulisan hukum ini, setelah peletakan
karakter Yesus ini, Tuhan tidak mengingat dosanya lagi. Apa maksudnya? Apa arti Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi? Artinya dosa itu tidak ada lagi. Sehingga dosa itu nggak diingat. Dan apa yang membuat dosa tidak ada lagi? Karena dosa itu sudah dihapuskan, atau dengan kata lain penghapusan catatan dosa. Artinya saudara, penulisan hukum atau peletakan karakter Yesus yang harus terjadi itu sebelum penghapusan catatan dosa. Jadi inilah solusi yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Tuhan bisa menghapuskan catatan dosa manusia. Jadi solusi untuk dapat berdiri benar di hari penghakiman, sebagaimana tadi kita lihat, saudara, dalam manuskrip rilis pasal volume yang pertama halaman 228, paragraf 2, bahwa inti tujuan pekabaran malaikat ketiga adalah untuk mempersiapkan orang berdiri benar pada pengadilan pemeriksaan. Adalah kenapa? Karena melalui Roh Kudus Tuhan harus meletakkan karakternya sebelum dia bisa dihapuskan catatannya. Ini saudara. Jadi solusi untuk dapat menghadirkan di pengadilan pemeriksaan kita berdiri teguh adalah Tuhan kasih solusi righteousness by faith. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran yang dibawakan Jones dan Wagoner. Itu pekabaran pembenaran oleh iman. Dan pembenaran oleh imanlah yang membuat kita akan berdiri benar di pengadilan pemeriksaan. Seperti 144,000 without fall before the throne of God. Pembenaran oleh iman memberikan kepada kita hal ini, saudara. Pembenaran oleh iman menyatakan kepada kita 2 hal. Domba yang sempurna, sehingga kita nggak perlu ada sesuatu dalam diri kita untuk menambahkan kesempurnaan domba seperti Abraham, dan imam besar yang penuh dengan kuasa. Bahwa dia melalui Roh Kudusnya bisa meletakkan karakter Yesus dalam diri kita. Asalkan kita percaya. Asalkan kita percaya, saudara, pada janji-janjinya. Kemenangan kita bukan bergantung pada kesetiaan kita kepada Tuhan, melainkan kepada kesetiaan Tuhan kepada kita untuk menepati janjinya. Saya katakan sekali lagi, saudara, kemenangan kita bukan bergantung pada kesetiaan Tuhan kesetiaan kita kepada Tuhan, melainkan kesetiaan Tuhan kepada kita untuk menepati janjinya. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya kepada firman-Nya? Ya. Saya katakan terakhir, saudara. Ayat terakhir yang saya bisa katakan kepada kita dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Dikatakan karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Di sini katakan, saudara, saya sangat tertarik. Ya, dikatakan dalam King James Version-nya, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Artinya apa? Iman sanggup melihat sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang nggak ada. Artinya apa? Dia mau katakan bahwa iman sanggup melihat sesuatu yang tidak nampak dalam kasat mata manusia, dan iman bisa melihat dengan sangat jelas. Iman itu bukan abstrak, saudara. Kalau saudara senang, wah saudara beriman. Kalau saudara lagi sedih, saudara nggak beriman. Bukan itu. Iman jelas, tidak abstrak. Bahwa iman bisa melihat dengan sangat jelas apa yang nggak bisa dilihat dari janji-janji Tuhan. Orang-orang zaman dulu memiliki iman ya pada Yesus yang akan datang untuk membenarkan mereka, untuk menutupi catatan dosa kekelaman mereka. Dan melalui Roh Kudus yang mereka berjalan dalam roh selama kehidupan mereka. Ini iman mereka, saudara. Yang digambarkan dalam Ibrani pasal 11. Dan ini terjadi, pertanyaan adalah apakah kita mempunyai kepercayaan ini? Bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita karakternya dalam diri kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Seandainya pekabaran ini diterima oleh umat-umat Tuhan dahulu. Perhatikan apa yang Ron Nubuat katakan. Slide terakhir. Ditulis dalam Melbourne, Australia. Dalam General Conference Bulletin 9 Mei 1892. Saya melihat beberapa darimu cenderung untuk menghina dan mengejek 2 saudara ini. Yaitu juga melihat bahwa jika engkau menerima pekabaran mereka, yaitu Jones dan Wagoner, kita akan telah berada di kerajaan 2 tahun dari tanggal tersebut. Seandainya pekabaran ini diterima, Yesus datang 2 tahun sejak 1888. Artinya 1890.
Yang menentukan Yesus datang atau tidak adalah karakternya. Christ object lesson jelas katakan kepada kita, saudara. Yesus menunggu dengan kerinduan yang sangat akan pernyataan tabiatnya dalam jemaatnya. Seandainya tabiatnya telah dipantulkan dengan sempurna, maka dia akan datang untuk menjemput umatnya. Yang saya mau katakan adalah lebih dari semua, saudara. Pekabaran ini yang akan menyanggupkan kita memiliki karakter seperti Yesus. Pertanyaan adalah, apakah kita benar-benar percaya pada janji Tuhan? Apakah kita berusaha seperti Abraham untuk menggenapi janji ini? Di mana dia janji dia akan taruh, dia akan membuat kita punya karakter seperti Yesus. Atau kita coba berusaha. Ini yang terjadi, saudara. Pertanyaan saya, saudara. Saya teringat kisah terakhir sebelum saya tutup. Saya teringat, saudara. Saya dikasih sebuah laptop sama sahabat saya. Ya, sebuah laptop oleh sahabat saya. Sekitar 3 tahun yang lalu, laptop yang nggak pernah saya bayangkan. Yang saya minta-minta. Dan kemudian yang terjadi, saudara. Laptop yang dia berikan ini, ya, kadang-kala saya dianggap sebagai misionaris kaya oleh karena laptop yang diberikan. Dan kemudian yang terjadi, laptop ini, ya, karena sudah begitu lama, sudah mulai tidak baik. Saya nggak pernah minta. Karena saya bukan tipe orang yang meminta. Tapi yang terjadi adalah, saudara, begini. Pada satu hari, dia tanya kepada saya nggak jawab. Dan pada satu hari, dia tanya kembali kepada saya, bagaimana kondisi laptopmu? Saya merasa bahwa kayaknya laptopmu itu, laptopmu itu kayaknya sudah mulai tidak bagus. Dia yang bilang, bukan saya yang bilang. Tapi sebelum itu, saudara, saya mau kasih tahu dulu sebuah cerita. Saya merasa bahwa laptop ini sudah mulai nggak bagus. Saya berdoa begini kepada Tuhan. Tuhan, ya, saya bukannya keterlaluan, ya mungkin orang bisa pikir saya keterlaluan, tapi saya mau bilang, Tuhan, kalau seandainya Tuhan mau kasih saya laptop lagi, kasih saya laptop MacBook lagi, Tuhan. Kenapa? Karena bagi saya ini bukan tentang prestisnya, bukan tentang MacBook-nya, tapi ini tentang bagaimana saya mudah sekali untuk bekerja melalui ini. Karena user interface-nya baik sekali, mempermudah saya. Tapi yang terjadi, saudara, teman saya ini, beberapa hari yang lalu, dia bilang kepada saya gini, saya punya laptop yang pernah kamu lihat dulu. Laptop itu nganggur. Saya mau kasih ke kamu laptop itu. Saya mau kasih ke kamu laptop itu. Tapi kamu tahu sekarang kondisi lagi pandemik. Saya belum bisa kirim karena saya nggak berani kirim melalui ini. Tapi saya akan kasih kamu. Saudara tahu apa terjadi? Saya percaya karena dia telah lakuin dulu sebelumnya. Saya percaya dan saya yakin akan hal itu, saudara. Tapi apa yang mau saya bilang, saudara? Ya, saya genggam apa yang dia bilang karena saya tahu siapa dia. Yang saya mau katakan, kita genggam apa yang Tuhan bilang karena kita tahu siapa dia. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak akan percaya apa yang dia janjiin. Pertanyaan adalah, saudara, apakah kita bisa mengalahkan dosa-dosa kita? Bukan bergantung pada usaha kita, tapi bergantung pada apa? Pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu hal terakhir yang saya mau katakan adalah lebih mudah untuk tidak percaya kepada Yesus daripada tidak percaya kepada diri. Paling mudah kita untuk percaya pada diri kita sendiri, saudara, dibandingkan percaya kepada Yesus. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang nggak pernah bawa kita ke surga, seperti laptop ini, dan laptop yang akan saya diberikan oleh sahabat saya, Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih lagi ketika kita meminta kepada Dia. Semua yang Tuhan berikan kepada saya ini mengingatkan kepada saya bahwa ini adalah down payment yang Tuhan berikan kepada saya, mengingatkan saya, jadi kalau kamu minta karakter yang baik, saya akan langsung kasih. Kamu minta laptop saja saya kasih, apalagi kamu minta karakter, saya pasti kasih. Pertanyaannya, saudara, apakah kita percaya pada imam besar kita? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman kepada iman. Kalau kita percaya, maka itu akan digenapi. Sekalipun kita nggak lihat dalam diri kita sesuatu yang bisa kita rasakan. Tapi percayalah pada siapa yang menjanjikan. Kenapa? Karena janji ini lebih tinggi. Dan dia akan lakukan untuk kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk
pelajaran yang kami pelajari. Ampuni kami kalau selama ini kami berusaha untuk membuat diri kami untuk memenangkan surga ya Tuhan. Ampuni kami di mana kami berusaha untuk bisa masuk surga dengan usaha-usaha kami. Dan ampuni juga kami Tuhan kalau selama ini kami menyanyiakan kemerdekaan yang Tuhan Kau berikan. Tuhan yang baik, kami melihat berdasarkan janji-Mu bahwa Engkau rindu untuk meletakkan karakter-Mu dalam kehidupan kami sehingga ketika Engkau menutup pekerjaan-Mu yang terakhir, nama kami tetap akan ada dalam kitab kehidupan dan kami tidak akan menerima tanda binatangnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk janji yang luar biasa. Bantu kami untuk mempercayai Engkau lebih daripada diri kami sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Berkati kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk mempercayai Engkau Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih untuk pelajaran yang sudah dibawakan. Kita langsung saja saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh silahkan chat kepada host ataupun co-host, atau teman-teman juga bisa langsung tanyakan dengan unmute suaranya, kemudian langsung bertanya. Oke, ada sedikit waktu di sini, sekitar 5 menit. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan, nggak usah malu-malu, langsung saja tanyakan. Oke, ada pertanyaan di sini oleh Kak Tilstra, ya silakan Kak. Selamat sore, terima kasih banyak pertama untuk materi yang dibawakan. Saya mau bertanya tentang kutipan yang terakhir. Di kutipan yang terakhir itu, haruskah kita mengambil kutipan itu secara literal? Karena tadi Saudara Daryl bilang kalau contohnya kutipan itu diambil secara literal, khususnya bagian yang warna merah, harusnya tahun 1900 mereka sudah berada di kerajaan. Tetapi kalau kita mau ambil kutipan itu secara literal, berarti 40 tahun dari 1888 secara nggak langsung mengatakan bahwa harusnya kita juga sudah di kerajaan, karena kita harus menunggu 40 tahun lagi setelah itu, kalau dari yang kutipan terakhir itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita harus mengambil kutipan terakhir itu secara literal atau memang secara figuratif? Karena kalau figuratif, ya kita bisa langsung artikan bahwa sama seperti yang Saudara Daryl jelaskan tadi sebenarnya. Itu aja. Oke, terima kasih. Pertanyaan baik sekali. Kalau kita lihat baik-baik kutipan itu, jadi begini. Yang perlu kita mengerti pertama adalah sejak 1844 tidak ada lagi nubuatan waktu. Ini yang pertama. Ellen White dengan tegas katakan kepada kita bahwa sejak 1844 tidak ada lagi nubuatan waktu. Yang artinya Yesus bisa datang kapanpun. Ini satu fakta yang jelas. Yesus bisa datang kapanpun. Ya. Terus kemudian yang terjadi di tahun 1888, ketika dia katakan tadi dalam surat yang dia kirim dari Melbourne, Australia, ya bahwa kalau seandainya pekabaran ini diterima, maka 2 tahun sejak tanggal itu kita akan berada di kerajaan surga. Kenapa? Saya mau kasih lihat dulu latar belakangnya. Di tahun 1800-an sudah ada sandelo di Amerika. Saudara bisa baca ya di dalam Last Day Event, di mana banyak umat-umat Tuhan yang mulai dipenjarakan, harus bayar denda, oleh karena di beberapa state di Amerika sudah ada sandelo. Dan saya nggak bisa ngasih tahu lagi lebih lagi tentang latar belakang G.C. di Minneapolis ya, kenapa mereka pada akhirnya itu. Tapi yang saya mau bilang adalah di tahun itu bukan hanya tentang 1888, saudara bisa ketik ya, Bill Blair 1888 itu adalah undang-undang hari Minggu yang coba dilakukan oleh Senat Blair di tahun 1888 3 Desember. Dia mau membawa undang-undang hari Minggu ini sebagai satu undang-undang di Amerika, sampai pada akhirnya John sama Wagoner maju. John sama Ellen White maju ya untuk menentang hal ini. Yang saya mau katakan adalah situasi, karena kita lihat harus situasi dalam baca kutipan. Situasi pada masa itu sudah sangat benar jelas. Pertama, fakta pertama, Yesus bisa datang kapanpun.
Makanya kita nggak perlu lagi untuk membuat-buatan waktu. Oh, tahun inilah Yesus datang, tahun inilah Yesus datang, tahun inilah Yesus datang. Nggak ada seperti itu. Yesus bisa datang kapanpun. Yang kedua, ya fakta pada peristiwa itu adalah bahwa semuanya sudah merujuk kepada apa yang nubuatan Alkitab katakan kepada kita. Makanya dia keras sekali, Ellen White menulis keluarlah dari kota-kota dan segala macam, dan kemudian dia juga tulis bahwa bangsa kita telah saya lupa lagi katanya, bangsa kita telah mendirikan tiang berhala dari Romawi. Oke, seperti itu kutipannya. Yang dia katakan itu apa? Dia coba ganti Sabat kepada hari Minggu. Ini yang terjadi, saudara, faktanya. Nah, jadi yang dia bilang bahwa peristiwa itu sangat jelas. Seandainya diterima, itu benar-benar Yesus akan datang. Kenapa? Karena pekabaran itu tadi dikatakan kepada kita bahwa itu yang akan menuntun kepada pencurahan Roh Kudus dengan besar-besaran. Saudara tahu apa itu pencurahan Roh Kudus dengan besar-besaran? Itu yang menggambarkan Wahyu pasal 18. Dan aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Dan ada kemuliaan besar yang menerangi surga. Kemuliaan apa itu? Itu kemuliaan yang digambarkan sebagai pencurahan Roh Kudus. Itu maka, dan ia berseru dengan suara nyaring, itu lettering. Jadi kalau kita lihat, saya nggak bisa jelasin itu semua secara keseluruhan ya, karena kita nggak punya waktu untuk bahas itu. Tapi yang saya mau katakan adalah segala sesuatu tepat pada apa yang terjadi pada masa itu. Tapi ketika dia katakan bahwa kita harus diputar 40 tahun lagi, bukan artinya dia lagi mengutip apa yang terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel, iya. Bahwa seharusnya mereka masuk, benar nggak? Iya. Tetapi karena ketidaksetiaan mereka, pemberontakan mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, maka dua orang, yaitu Joshua dan Kaleb, dua orang, Jones dan Wagoner, ditolak sehingga mereka harus berputar-putar. Intinya adalah mereka berputar-putar lebih lama lagi di dunia ini. Seperti itu. Walaupun di tahun 1900-an, Ellen White mendapat mimpi yang dia bilang bahwa dia berharap mimpi itu di mana General Conference dan semua orang saling mengakui dosa satu sama lain dan terjadi sebuah kebangunan besar. Dan itu yang masih ditunggu sampai hari ini. Itu sebuah kebangunan besar, primitive godliness yang nggak pernah dilihat sejak zaman para rasul. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Berdasarkan dengan pekabaran ini. Maka godliness itu akan kembali lagi kepada kita. Makanya saya bilang, ini pekabaran yang benar-benar sampai Allah tulis dalam belas kasihannya. Artinya apa? Ini pekabaran yang luar biasa saya mau katakan. Karena ini sangat menentukan sekali pekabaran ini. Yaitu dalam arti apa? Apakah kita akan memantulkan karakter Yesus atau tidak? Seperti itu. Berarti 2 tahun dalam kutipan itu memang kalau dilihat dari keadaannya waktu itu memang figuratifnya sudah sangat dekat sebenarnya ya. Yap. Interpretasinya ya, secara figuratif berarti ya. Betul sekali. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, sudah menjawab ya Kak Tilstra. Baiklah, ada pertanyaan juga yang masuk. Pertanyaannya adalah, dalam pembentukan karakter menjadi seperti Kristus, selalu ada kejatuhan, ada lagi kesalahan. Apakah itu menandakan kita masih belum percaya sepenuhnya pada Yesus? Ataukah bisa juga kita masih legalis? Terus bagaimana kita bisa mengetahui kalau motif hati kita itu benar atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ellen White katakan kepada kita dengan sangat tegas bahwa selama setan masih berkuasa di atas dunia ini, peperangan terhadap diri ini akan terus terjadi. Jadi kita akan tetap berperang melawan diri kita sendiri, karena daging ini kuat, ya kan? Terus kemudian yang terjadi apa? Apakah kalau kita jatuh itu artinya menandakan bahwa kita legalis atau kita tidak percaya kepada Tuhan? Tergantung jatuhnya bagaimana yang dimaksud. Kalau jatuh ke dalam bahwa seperti orang Farisi, ya itu jatuh ke dalam legalis. Tetapi kalau jatuh ke dalam dosa, ya jatuh ke dalam dosa artinya saya mau katakan setiap seseorang yang jatuh ke dalam dosa itu karena dia nggak percaya. Pertama dia nggak percaya pada Yesus, ya kan? Itu pasti, saudara. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, karena begini, oke. Alkitab katakan kepada kita begini ya. Ini satu jaminan pasti. Saudara tahu dari 7 jemaat, jemaat mana yang paling, ya kalau bahasa mudanya kita, paling mengerikan? Laodikia. Tidak ada dari sekian jemaat,
Dari 7 jemaat ini tidak ada sama sekali yang dibilang baik dalam diri mereka, benar nggak? Tapi saya mau katakan, dari 7 jemaat, janji yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling hebat, itu di jemaat ke-7 ini. Kenapa? Karena dia bilang gini, lihat aku berdiri muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku, nggak cukup kita dengar suara Tuhan dan membukakan pintu. Jadi dia pakai dan. Artinya apa? Bukan hanya kita dengar suara Tuhan, tapi kita harus buka pintu. Apa efek dari buka pintu ini? Perhatikan di kalimat selanjutnya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia akan bersama-sama dengan aku. Dan kemudian dia bilang begini, barang siapa menang, ia akan kududukan di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Artinya apa? Kemenangan Laodikia adalah kemenangan yang sama yang Yesus rasakan. Bagaimana caranya? Mengizinkan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Jadi ketika kita jatuh terus ke dalam dosa, adalah karena kita tidak membuka hati kita. Entah karena kita masih menyimpan sisi satu yang kita nggak mau serahin semuanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan boleh ngomong lah masalah vegetarian, ya, tapi jangan ngomongin masalah gaya hidup seperti itu. Kita sering memeta-metakan hati kita. Yang saya mau katakan, saudara, letak kejatuhan kita karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan setiap manusia yang dipilih Tuhan tidak ada yang kuat. Semuanya lemah. Tapi Tuhan memilih yang lemah supaya nyata kasih karunia-Nya. Bahwa keselamatan ini bukan berasal dari manusia, tapi dari kekuatan kekuasaan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita jatuh, kita nggak percaya pada Tuhan. Kenapa kita nggak percaya? Karena kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau tarik semuanya seperti itu. Jadi kenapa kita jatuh? Satu, karena kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Sehingga kita nggak percaya sama Tuhan. Itu jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya harap menjawab pertanyaan ya untuk tadi yang menanyakan. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada teman-teman yang bertanya. Kalau tidak, kita akan langsung tutup. Satu pertanyaan terakhir. Oke, boleh bertanya, Raisa. Ya, silakan. Kak Jo. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin mendalami bagaimana proses penyelamatan itu karena pembenaran oleh iman ini di start dengan proses justification, menyambung pertanyaan yang tadi ya, karena masalah untuk berdosa. Jadi kita dimulaikan dengan declare dia ini orang justification, declare orang righteous, benar. Dan ketika dalam masa kehidupannya dimulai proses sanctification, dan ketika dia jatuh lagi, pertanyaannya, apakah proses itu kembali lagi ke justification, atau tetap di dalam proses sanctification. Jadi seakan-akan sudah melangkah satu lagi, tapi karena dia jatuh, apakah itu diulangi, atau tetap hanya di proses itu, hanya di dalam proses penyucian saja, atau dia harus mengulangi ke pembenaran lagi? Itu pertanyaan sederhana saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, saudara. Banyak terminologi yang ada di dalam teologi ya, yang buat kita jadi bingung. Sebagai contoh tadi adalah justification dan sanctification. Ya, ini orang apa itu? Oh, justification adalah imputed righteousness, ya. Terus kemudian sanctification adalah imparted righteousness. Apa maksudnya? Kita bingung. Ya, jadi gini. Tidak ada step di dalamnya. Jadi gini, ketika Tuhan mengampuni, dia mengampuni tapi dia juga, sebentar. Saya buat supaya kita mengerti. Jadi gini, ketika seseorang mengampuni, ya, dia mengampuni kita. Tapi karena kita diampuni, menandakan bahwa kita pernah berbuat salah, benar nggak? Tetapi Tuhan menyatukan antara pengampunan dengan justification. Jadi ketika dia mengampuni, dia juga justification bahwa dia ketika dia mengampuni, dia menganggap bahwa dia orang ini tidak lakukan sesuatu yang salah. Nah, ini yang terjadi. Dan kemudian yang terjadi dalam proses ini, ya. Jadi itu bukan kita di justification dulu, sanctification. Yang saya mau bilang begini, saudara. Kedua hal ini berjalan bersamaan. Yohanes katakan demikian. Ya, janganlah berbuat dosa. Tetapi kalau kamu berbuat dosa, kita punya advocate, kata dia. Di dalam surat Yohanes katakan demikian. Kita punya pengacara.
Parakletos. Ya, Parakletos. Kita punya pengacara yang ini. Dia bilang begitu. Tapi yang mau saya katakan demikian, saudara, bahwa proses itu, ya, itu demikian terus. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat peta-peta bilik suci dan bilik maha suci, seakan itu terpisah, benar nggak? Tetapi yang saya mau katakan adalah gini, Tuhan bawa juga justification ke bilik yang maha suci. Tuhan bawa juga pengampunan ke bilik maha suci. Jadi dia nggak ninggalin pelayanan di sini. Ya, terus kemudian dia maju step ke pelayanan berikutnya. Dia tetap melakukan pelayanan ini juga. Makanya Yohanes bilang kalau kamu berdosa, ingat kita punya pengacara gitu. Ya, yang ini terjadi. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara. Ya, yang saya mau bilang adalah begini. Alasan mengapa banyak orang pada akhirnya kehidupan kerohaniannya flat karena satu, dia hanya tahu Tuhan mengampuni. Tetapi di dalam pengampunan, ini yang saya bilang tadi, ada kuasa. Coba kita buka 1 Yohanes 1. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini kalimat yang terkenal. Alkitab katakan kepada kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ini justification ya. Sehingga ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Perhatikan. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Proses ini, proses yang sama. Jadi forgiveness, pengampunan, ketika dia mengampuni, ketika orang tahu hanya Tuhan mengampuni, hidup kerohanian orang ini akan datar. Kenapa? Karena dia sekedar tahu Tuhan mengampuni. Tapi sebenarnya di dalam pengampunan Tuhan ada power untuk sanctification. Ini mas, yang kita nggak tahu. Jadi ketika Tuhan mengampuni, ketika Tuhan membenarkan, power ini akan membawa dia untuk naik. Untuk naik, itulah kuasa itu yang diberikan di dalam pengampunan Tuhan. Jadi kalau kita tahu Tuhan cuma mengampuni, kita nggak tahu powernya untuk bawa kita naik. Gitu. Karena di dalam pengampunan itu, di dalam pembenaran itu, ada power untuk naik. Makanya kita bingung dengan kalimat-kalimat itu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu proses ke proses lain seperti beda jeda, tapi itu sama prosesnya terus. Sampai pada akhirnya ketika Yesus menyelesaikan di bilik yang maha suci. Ketika dia mengangkat tangannya, dia bilang sudah selesai. Itu yang terjadi. Jadi bukan kembali lagi. Ketika kita mengaku dosa lagi, ya dibenarkan dan dia kasih kekuatan lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya harap sudah sangat menjawab ya. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu karena ada beberapa event juga setelah ini, kita langsung tutup aja dengan doa. Saya boleh minta tolong Kak Daryl untuk menutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih untuk janji yang begitu luar biasa Tuhan, yang mana kami dengan keberanian percaya, sebagaimana Yohanes katakan, percaya pada Engkau pada hari pengadilan pemeriksaan Tuhan. Bantu kami untuk percaya pada apa yang Kau lakukan, bukan pada apa yang kami lakukan. Dan bantu kami untuk percaya bahwa Engkau akan memberikan kuasa di waktu yang tepat, sebagaimana Engkau katakan kepada kami di dalam kitab Ibrani ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji, terima kasih untuk setiap hal yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami untuk mempercayai Tuhan. Bantu kami yang kurang percaya ini, dan bantu kami untuk menambahkan iman kami agar kami lebih percaya lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih baik Bapa. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.